kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Siapa kami di hadapan-Mu, Tuhan? Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya, Engkau baik, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Shalom saudara, saya berharap keadaan saudara hari ini semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama di bawah satu tema kebenaran firman Tuhan yang kiranya saya rindu ini dapat menjadi rema dalam hidup kita dan terutama dapat kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Yaitu temanya tentang kehausan akan Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 7 ayat 37. Saya akan bacakan untuk kita semua saudara. Yohanes 7 ayat yang ke-37, demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saya ulangi sekali lagi di kalimat terakhir Bapak Ibu Saudara. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Beberapa waktu yang lalu saat saya pernah membaca di satu berita, di satu portal berita, saat itu ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok peneliti dari Universitas Gadjah Mada yang diketuai oleh atau dikepalai oleh Bapak Perdana Samekto, mengatakan manusia memiliki kemampuan bertahan hidup tetapi sangat terbatas. Manusia bisa bertahan tanpa makanan hingga 3 minggu, saudara.
Namun tanpa minum hanya bertahan 3-7 hari. Tergantung situasi, misalnya temperaturnya, atau mungkin juga keringat yang dikeluarkan. Sehingga bila kita bisa melihat dari penelitian tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya air bagi tubuh manusia. Selain itu juga, karena tubuh manusia yang terdiri dari 70% air, oleh sebab itu betapa penting air di dalam tubuh manusia. Seperti halnya air yang sangat penting bagi tubuh manusia, saudara. Demikianlah betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Dalam nats yang kita baca tadi dikatakan bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sebuah ajakan yang luar biasa. Sebuah ajakan yang sangat dahsyat bila kita meresponinya dengan baik, saudara. Dari ayat ini dapatlah kita temukan kenyataan bahwa ada satu jenis kehausan. Kehausan yang bukan hanya dialami secara jasmani, tapi bukan hanya sekedar kehausan akan air yang mungkin dapat kita peroleh dengan cara kita mengambil di dispenser, lalu kita meminumnya. Tapi lebih dalam daripada itu, dari bahasa aslinya, kehausan di sini yang dimaksud adalah kata kerja yang terdapat di dalamnya atau dalam pengertian aslinya, yaitu Yunani koine, dipsa, dari akar kata dipsos. Kata ini bisa menunjuk kehausan secara roh atau figuratif. Figuratif maksudnya di sini adalah penggambaran bagaimana rasa haus yang harusnya kita miliki dan harus kita pertahankan, rasa haus kita kepada Tuhan, rasa haus kita terhadap Tuhan. Tentu yang dimaksud di sini adalah kehausan kita bukan secara fisik. Tapi perhatikan di dalam banyak bagian dalam Alkitab, seringkali Tuhan Yesus menggunakan bahasa manusia atau ilustrasi-ilustrasi untuk dapat bisa dimengerti oleh banyak orang. Dan dalam hal ini ilustrasinya adalah seperti tubuh yang membutuhkan air. Seperti demikianlah kita membutuhkan Tuhan. Dari perikop ini kita bisa melihat, seperti misalnya ya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam bagian lain firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah yang miskin dan lapar. Di bagian lain juga dikatakan berbahagialah orang yang terus menantikan Tuhan. Sehingga kata ini, mari kita garis bawahi, kata haus dalam Yohanes 7 ayat 37 ini menggambarkan bagaimana sebuah hal yang seharusnya kita miliki dalam menantikan Tuhan. Seperti tema kita yang akan kita pelajari hari ini, kehausan akan Tuhan. Kehausan ini terdapat pada jiwa kita, bukan pada fisik. Kehausan jenis ini telah muncul dalam perjanjian lama, saudara. Mungkin juga sering kita baca di dalam Mazmur 42 ayat 2. Kehausan ini adalah realitas kehidupan kita. Seorang anak manusia harus mengalami kehausan semacam ini di dalam kehidupannya. Karena bila tidak mengalami kehausan sejenis ini, maka kemanusiaannya tidaklah lengkap. Sebagai perbandingan, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dalam ayat ini ditemukan bahwa manusia yang normal adalah manusia yang hidupnya tidaklah hanya dapat dihidupi oleh karena makanan jasmani saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Kenyataan kehidupan yang kita jumpai, banyak manusia yang mungkin mayoritas merasa tidak perlu akan firman Tuhan. Tidak mempedulikan. Tidak sedikit orang yang menjadi serigala bagi sesamanya oleh karena tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan. Hal ini ditulis oleh Thomas Hobbes yang di dalam bukunya yang berjudul Homo Homini Lupus. Kehausan jiwa ini adalah kehausan manusia dari dimensi kehidupan manusia itu sendiri yang tidak kelihatan secara fisik. Tetapi ini sebuah realitas yang harus mewarnai kehidupan kita.
Dan kita harus mengerti bahwa kehausan ini hanya dapat dipuaskan oleh keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sebagai sumber mata air tersebut dengan murahnya hendak memuaskan dahaga jiwa kita bila kita mau datang kepada Tuhan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tuhan menawarkan hal ini kepada setiap kita. Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tapi dalam proses pertaubatan hidup kita harus terus menantikan Tuhan. Kita harus terus memiliki rasa yang haus kepada Tuhan. Karena dengan kita memiliki rasa yang haus kepada Tuhan, firman Tuhan dalam bagian lain mengatakan, aku sungguh merindukan Tuhan. Kita harus memiliki hal ini. Kita harus jujur mengenali kebutuhan jiwa ini dan percaya bahwa jawabannya hanya Tuhan. Tuhan Yesus berkata, hidup manusia tidaklah tergantung dari kelimpahan kekayaannya. Di dalam Lukas 12 ayat 15. Saudaraku, air dunia tidaklah dapat memuaskan jiwa manusia. Sebanyak apapun diminum, tetap haus juga pada akhirnya. Tetapi air yang diberikan Tuhan, dikatakan kamu tidak akan haus lagi di dalam Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, demikian bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Dimaksudkan di sini adalah air yang mungkin hanya sekedar memuaskan jiwa, memuaskan hawa nafsu. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus menggambarkan kepada setiap kita. Apa sih yang menjadi kepuasan jiwa kita? Apakah manusia bisa merasa cukup, saudaraku, dengan apa yang mungkin secara fisik kita lihat? Apakah manusia dapat dipuaskan dengan kekayaan? Apakah manusia dapat dipuaskan dengan ketenarannya? Apakah manusia dapat dipuaskan dengan jabatannya? Atau apakah manusia, bila di dalam segitiga kebutuhan manusia yang pernah diungkapkan di dalam bukunya Abraham Maslow, yang paling puncaknya dikatakan untuk aktualisasi diri, apakah manusia dapat dipuaskan dengan aktualisasi diri yang dapat ditumpahkan secara total? Dalam realitanya saya menemukan banyak sekali saudara, bahkan orang-orang percaya yang mengaku diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku diri Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam memenuhi kebutuhan apa yang menjadi aktualisasi dirinya, banyak sekali saudara-saudara yang bahkan mengalami post power syndrome. Post power syndrome yang di sini dimaksud adalah ketika jabatannya sudah tidak lagi menjadi miliknya, dia masih terikat dengan hal tersebut. Sehingga kita menemukan sampai batas mana kita dapat dipuaskan secara jasmani. Tidak pernah puas. Tapi Tuhan tawarkan, ayo ada kepuasan yang daripada Tuhan. Ada kepuasan yang bila kita meminumnya, bila kita mengambilnya, maka kehausan kita akan apapun, Tuhan yang menjawabnya. Karena kenapa? Kehausan kita kepada Tuhan yang menjadi sumber segalanya. Saya rindu bagi saudara, semua jemaat yang menyaksikan akan video sermon hari ini, bisa terus menantikan Tuhan, memiliki rasa yang haus akan Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat memuaskan apa yang menjadi keluh kesah, bahkan seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah terbatas, mungkin saat ini telah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya Allah Roh Kudus sanggup untuk dapat mengilhamkan hal ini kepada setiap saudara yang mendengarkan akan firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu rindu biar kiranya ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi menjadi rema yang dapat mengubahkan kehidupan kami hari lepas hari dalam hidup ini. Agar kami semakin serupa, segambar seperti yang Kau rindukan untuk kami mengalaminya hari lepas hari ya Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.